Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Shadaqallahul adzim. Memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam, hati yang yaqullah, hati yang bangkit, hati yang sadar. Mahal kesehatan itu. Akan lebih terasa mahalnya sehat kalau kita sedang ditimpa sakit. Maka manfaatkan sehat untuk beribadah kepada, sehat bersyukur kepada, sekali-kali Allah berikan sakit, bersabar. Jangan menggerutu. Jangan menyalahkan siapapun juga. Supaya Allah berikan solusi obatnya. Dan dihitung ibadah. Berguguran dosa-dosa kita ketika kita sakit dan kita sabar. Ya, terutama dunia sedang menghadapi musibah, wabah, atau wabah bahasa Arabnya wabah. Al-wabah al-adwal. Wabah yang bersifat global. Mudah-mudahan yang ditimpa sakit, apapun bentuk sakitnya, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan disehatkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tumbuhkan terus keyakinan, keimanan kita kepada Allah dan apa yang tertuang dalam rukun iman yang 6 ini. Jangan dianggap sepele rukun iman yang 6 itu. Kalau kita ingin bahagia, ingin selamat, tumbuhkan nilai-nilai keimanan yang tertuang dalam rukun iman yang berapa? Yang 6. Di mana rukun iman yang 6 ini, rukun Islam yang 5 dan ihsan terdapat dalam hadis yang disebut hadis Jibril alaihissalam, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi hadisnya lebih masyhur disebut hadis Jibril. Kenapa santri disebut hadis Jibril? Karena Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki yang bersih, tidak kumuh, rapi. Ya. Kemudian dijelaskan dalam hadis itu rambutnya hitam legam, rapi. Rambutnya rapi, pakaiannya rapi. Maka Jibril yang menjelma menjadi manusia itu bertanya, mal iman, apa iman itu wahai Nabi? Ya, kalau kepada Nabi jangan menyebut namanya
tetapi tidak disertakan dengan kenabian dan kerasulannya. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an tidak pernah disapa oleh Allah langsung disebut namanya. Ya Muhammad, enggak ada. Ya, ada santri yang ngantuk tuh bangunin tuh. Awas virus corona itu. Lebih bahaya virus mana lagi? Virus ngantuk gitu. Santri putri mah gak kelihatan yang ngantuk ya. Dipuji jangan, siapa dulu dong aku. Hidungnya menipus up. Untung ada atap. Kalau enggak ke langit kayaknya itu. Ya. Gini nih, duduknya ya, jangan ke ini, biar ajeg gitu ya. Biar ajeg gini. Di mana barusan? Hadis mana? Hadis Jibril alaihis salam. Perhatikan ini penting, hadis Jibril yang diriwayatkan oleh yang diterima oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum ke situ, ini sedang asik barusan. Nabi tidak dipanggil namanya oleh Allah dalam Al-Qur'an. Tidak, ya Muhammad, enggak ada. Kenapa? Allah begitu menghormati makhluknya, hambanya, kekasihnya. Tapi kalau nabi yang lain disebut namanya langsung, ya Nuh, wahai Nuh, ya Ibrahim, ya Yahya, ya Daud, sebut namanya. Tetapi kepada nabi kita Allah menyebut predikatnya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Ya ayyuhar rasul harridil mu'minin 'alal qital. Wahai rasul, wahai nabi. Enggak ada ya Muhammad. Maka kita pun harus mengikuti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Disebut namanya itu disertakan dengan kenabian dan kerasulannya. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ingin menegaskan saja namanya Muhammad sebagai utusan Allah, ada dinisbatkan, disertakan dengan ar-risalah kerasulan. Tidak hanya namanya saja, menyebut namanya, menjelaskan, tapi disertakan dengan ar-risalah kerasulannya, illa Rasulullah. Nabi kita, nabi akhir zaman. Untung gak jadi nabi akhir zaman? Untung gak? Bersyukur? Maka nanti masuk surga mengalahkan umat-umat yang lainnya. Yang mana yang masuk surga ini? Yang aba, yang menolak, atau yang samina wa ata'na? Jadi masuk surga paling duluan, diutusnya belakangan, tapi mengalahkan umat-umat yang lainnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, mulai pengajian Ahad pagi ini, yang ikut ngaji langsung 1 santri, jumlahnya 1000 lebih ini, 1500. Yang kedua, jamaah yang mukim, yang tinggal di Zawiyah pusat, meliputi lingkungan pesantren, Sindang Raja, Cibodas, Cireungit,
Baksas, Pegendingan, Sukamanis. Yang di luar itu, yang di luar Jawiyah Pusat, ngajinya pakai streaming. Ya kenapa? Dan yang masuk ke sini telah ditetapkan SOP-nya, diperiksa dulu. Kenapa? Supaya santri yang sedang pesantren 1.500 ini terjaga. Supaya lingkungan terjaga. Karena kita sedang menghadapi wabah, jangan disepelekan. Sebagai adab syariat, ikhtiar usaha lahiriah harus maksimal sesuai dengan ahlinya, medis. Jadi kalau diperiksa, ya terima. Kalau panas-panas, kholwat di rumah. Untuk menjaga semua lingkungan. Ya, karena pendidikan ini sangat penting sekali. Ya, umat ini butuh kader-kader. Sudah banyak permintaan, yang terbaru permintaan dari Riau ini. Dari Riau minta ustadz dari Idrisiah. Masjidnya sedang dibangun. Nah kalau sekarang santrinya di rumah, berapa minggu, berapa bulan, wallahu alam, ini kejadian ini, wabah ini, maka mengganggu proses pengkaderan. Ya, maka santri manfaatkan, belajar yang sungguh-sungguh. Ya. Al-juhdu, harus sungguh-sungguh. Kalau pingin sukses, pingin bahagia, al-juhdu, sungguh-sungguh, mujahadah, berkorban. Ya. Nah maka jamaah, ya berjamaah apa? Menginstruksikan semua jamaah yang ada di Indonesia ini. Keluar rumah yang pokok, yang prinsip. Yang pokok, yang prinsip. Dan diajarkan bukan karena menghadapi wabah saja. Dalam suluk tarekat, setiap gerakan kita harus teratur. Jangan ada yang asal. Tapi harus jelas. Produktivitasnya, amal soleh, dan keikhlasannya itu harus jelas. Ya, yang bepergian, atur keluar rumah, social distancing. Jaga jarak. Kalau berjumpa dengan yang baru datang. Nah, kecuali yang sudah ada dalam lingkungan di sini. Ya seperti di rumah. Ya, santri jangan ada yang keluar dari lingkungan wilayah ini. Jadi kita wajib untuk menghindari dari wabah. Jangan sok-sokan. Jangan jago-jagoan. Karena ujian dari Allah untuk meningkatkan dua hal. Zohir dan batin. Ya, ini diulang-ulang terus. Secara batin, tumbuhkan terus keyakinan. Bahkan hakul yakin. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Nabi, la yusibana, tidak akan menimpa kepada kami illa, kecuali ma, apa-apa, kataballah, apa yang Allah telah tulis di Lauhil Mahfuz, lana, bagi kami. Jadi tidak akan tertimpa apapun kecuali yang telah Allah tetapkan. Nah, yakini ayat ini sampai hakul yakin supaya ketika terjadi yang menimpa kepada kita itu adalah kemadaratan, penyakit, virus corona misalnya, kita tidak putus asa. Kita tidak menyalahkan siapapun juga. Karena hakikatnya Allah yang telah menetapkan.
Demikian pula ketika kita mendapatkan kenikmatan itu telah tertulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz, sehingga kita tidak sombong dengan kenikmatan itu. Itu maksud Allah membukakan sebagian rahasianya. La yusibana illa ma kataballahu lana. Ini keimanan. Tidak menimpa kepada kami kecuali apa-apa yang telah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Tujuannya dengan keyakinan bab takdir ini, bab takdir kodok dan takdir ini, supaya ketika dapat musibah kita bisa menerimanya, bisa sabar dan berikhtiar mencari solusinya. Tidak putus asa, ya, tidak dongkol, tidak menggerutu. Demikian pula ketika Allah datangkan kebaikan, Allah takdirkan kebaikan, maka kita tidak sombong, karena memang Allah telah terlebih dahulu mencatatnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Baik jamaah sekalian, kita lihat Al-Quran surah Al-Anbiya ayat yang pertama. Surah Al-Anbiya ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdats illastama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Ada Qurannya? Perhatikan. Surah Al-Anbiya ayat ke-1, ayat ke-2. Iqtaroba artinya semakin dekat. Dari koruba. Koruba artinya dekat. Iqtaroba masuk wajan ifta'ala. Iqtaroba semakin dekat. Linnasi kepada manusia. Apa yang semakin dekat? Hisabuhum. Hisab mereka. Apa hisab itu? Hitungan. Semua ini hitung-hitungan. Allah juga punya hitungan. Manusia punya hitungan. Yang dimaksud hisab adalah pertanggungjawaban. Ya, pertanggungjawaban. Semakin dekat semakin jauh. Maka ya mudah-mudahan nih santri betah. Sehat wal afiyah. Sehat jasmaninya, afiyah, sehat ruhaninya. Makanya orang tua jangan gelisah. Orang yang gelisah itu imannya tipis. Kalau kita sudah terus belajar memaksimalkan usaha yang zohir, yakin, seyakin-yakinnya, tenang menghadapi segala ujian kehidupan ini. Tapi kalau dalam hati kita masih ada was-was, hariwang, takut, cemas, panik, tanda imannya tipis. Tanda imannya tipis. Bagaimana kalau diperintahkan menyembelih anak ya? Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Inni ara fil manam anni adbahuk. Baru pesantren aja takut ini, takut itu, takut anaknya gak bisa tidur nyenyak. Mendidik anak tuh harus kuat. Kalau ingin mendapatkan anak-anak zuriyah thayyibah, generasi yang baik, maka orang tuanya harus terlebih dahulu
menjadi generasi yang baik. Penuh keyakinan, penuh tanggung jawab, baru akan menghasilkan dzurriyyah thayyibah. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah dijelaskan, diberi 2 anak. Di usia 90 tahun lebih, Nabi Ibrahim berdoa, belum dikabulkan, sudah dikabulkan. Sudah, tapi waktunya mencari yang tepat. 90 tahun lebih, ya. Kemudian Nabi Ibrahim hijrah, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Hatinya hijrah kepada Allah, menemui Allah. Baru fabasyarnahu bigulamin halim. Karena mau hijrah kepada Allah, apa yang diinginkan, Rabbi habli minas solihin, ya Rabb, dalam hijrahnya itu, habli, hibahkan kepada kami, berikan kepada kami minas solihin, keturunan dari kelompok yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka Allah berikan kabar gembira dengan seorang anak yang halim, yang penyabar. Mau punya anak yang penyabar? Orang tuanya sudah sabar belum? Pingin anak soleh, orang tuanya nggak belajar soleh. Termasuk diuji sekarang dengan wabah sekarang. Sembilan 90 tahun lebih baru dikasih apa? Momongan, dikasih anak. Dan disebutkan gulam halim. Sebelum lahir sudah disebutkan. Diberi kabar gembira akan diberikan anak yang halim, yang penyabar. Terbukti enggak? Tuh, janji Allah tuh bukti semua. Siapa namanya? Ismail alaihissalam. Falamma balago ma'ahu sa'ya, ketika memasuki usia dewasanya, maka diuji, disembelih oleh ayahnya. Bagaimana? Dibuktikan halimnya itu, sabarnya itu. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, setelah ayahnya menjelaskan bahwa aku diperintahkan Allah menyembelihmu. Kalau santri gitu gimana? Ayahnya mimpi supaya menyembelih diri kalian, kira-kira mau gimana? Ini disembelih di pesantren, nafsu tidurnya diatur, makannya diatur, mainnya diatur. Nabi Ismail menjawab, if'al ma tu'mar, if'al, kerjakan wahai ayah. Ma tu'mar, apa-apa yang diperintahkan. Satajiduni, ini tauhidnya. Satajiduni, kau nanti akan menemui aku minas sabirin, dari kelompok orang-orang yang sabar. Soleh, sabar. Hijrah, mau dikasih rezeki yang barokah? Hijrah. Kemana hijrahnya? Pada Allah. Fafirru ilallah. Pergi menemui Allah, mendekat kepada Allah dengan 2 hal. Dalam hadis qudsi tentang wali Allah, pertama, bil faraid at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah bil faraid, dengan yang fardu. Yang kedua, dengan yang sunnah, supaya Allah mencintai kita. Dengan yang fardu membuat kita dekat dengan Allah, dengan yang nawafil, yang sunnah-sunnah membuat Allah cinta kepada kita. Sudah dekat dengan yang fardu, dengan yang nafilah, yang sunnah membuat Allah cinta kepada kita.
Mau dekat dengan dicintai oleh Allah? Dekat dengan yang fardu, membuat cinta Allah dengan yang sunnah-sunnah. Nah, kita lanjutkan surah Al-Anbiya ayat pertama. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Semua ada hitung-hitungannya, ada hisabannya. Kalau makan ke saung panyawah ada hitungannya enggak? Ada hitungannya. Apa yang dimakan, apa yang diambil, jumlahnya berapa, dihitung semua. Kita masuk ke hotel ada hitungannya enggak? Ada. Berapa hari, apa yang diambil, berapa orang. Kita hidup di dunia enggak merasa dihitung oleh Allah. Diciptakan oleh Allah, diberi anugerah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, diturunkannya para nabi, dilanjutkan oleh para ulama, para mursyid. Dianggap tidak akan dihitung itu semua. Aneh, manusia dengan manusia saja saling menghitung. Masa dengan sang pencipta langit dan bumi, sang penguasa alam semesta, tidak ada hitungannya. Hitungan balasan dunia saja sudah dirasakan. Dulu masa remaja malas belajar, di pesantren gak sungguh-sungguh, masa tuanya sudah dihisab gak? Sudah terasa, aduh nyesel, baca kitab gak bisa, suruh ngimam gak bisa. Kerasa gak? Itu hisaban dunia, akibat masa muda, tuanya dirasakan. Hisaban, hitungan, semua terhitung. Semua terhitung. Nabi bersabda, jangan sepelekan ketaatan yang dihitung kecil. Semuanya akan dihitung oleh Allah. Maka sholat kita tegakkan, karena hadiahkan. Karena itu adalah untuk kita. Jangan sampai sholat kita asal-asalan, ibadah kita asal-asalan. Ibadah kita untuk kita, bukan untuk memuliakan Allah. Sholat kita, seluruh rangkaian ibadah kita, untuk kita kemanfaatannya. Bukan untuk Allah. Makanya, jalankan dengan sepenuh hati. Karena itu yang akan menemani kita pulang kepada Allah. Salat yang ikhlas, salat yang menjalankan hak-hak salat, rukunnya ditegakkan, hatinya hadir, membuat kita pulang kepada Allah menjadi bahagia karena ditemani oleh amal ibadah kita yang ikhlas. Hisab, ada hisaban, ada hitungan, ada pertanggungjawaban. Dari kapan? Mulai masuk balig. Mulai masuk balig, dewasa, mumayyiz, bisa membedakan hak dan batil, baik dan buruk. Di situ mulai berlaku hisab, hitungan. Jadi sudah catatan malaikat rokib dan atidnya sudah apa? Sudah berlaku. Apalagi kalau sekarang itu pakai CCTV, ya, CCTV yang merekam detik demi detik langkah-langkah kita, bahkan hati kita, ya, tercatat. Nah, maka hisaban itu iqtaroba semakin dekat. Kalau semakin dekat berarti harus hati-hati ini. Wahum, dan mereka manusia fi ghaflatin, dalam keadaan lalai hatinya, mu'ridun. Apa mu'ridun itu?
A'rada yu'ridu i'rad bahwa mu'ridun, berpaling. Berpaling tuh sebaliknya menghadap. Sebaliknya menghadap apa? Berpaling. Ini ayat menjelaskan realitas manusia. Artinya kebanyakan manusia wahum fi ghaflatim mu'ridun, di satu sisi hisabannya semakin dekat, di satu sisi pertanggungjawabannya semakin dekat, tetapi di sisi lain kondisi kebanyakan manusia mereka berpaling dari Allah, dari peringatan Allah, dari petunjuk Allah karena hatinya ghaflah. Apa ghaflah itu? Lalai. Ada bahaya di depan matanya, kalau hatinya lalai bagaimana? Santai aja. Ya. Di depan ada bahaya, tapi hati sedang lalai. Nyantai aja. Ghaflah ini istilah Al-Quran, hati yang ghaflah, ghafil, yang lalai. Arti lalai itu sebaliknya tidak zikir. Sebaliknya ghaflah, tidak zikir kepada Allah. Tidak sadar, yaqdhah, tidak bangkit. Ghaflah lalai, yaqdhah bangkit. Orang sedang fokus ke HP. Apa yang ada di sekeliling dirinya tidak akan disadari. Kenapa? Karena sedang fokus dalam satu hal. Ghaflah itu, kenapa ghaflah? Karena nanti disebutkan, kenapa ghaflah? Kenapa hatinya lalai? Di satu sisi hisaban semakin mendekat, pertanggungjawaban semakin dekat, tapi di sisi lain manusia banyak yang berpaling dari Allah karena faktor kelalaian hati, ghaflah. Bahkan kecelakaan lalu lintas, faktor terbanyak kira-kira apa? Kelalaian supir, kelalaian pengemudi menjadi faktor utama timbulnya kecelakaan lalu lintas. Nah, begitu juga manusia, tindakan manusia, salah, dosa, zolim, aniaya, jahat, maka faktornya adalah hati yang ghaflah, fi ghaflatin, hatinya ghaflah, lalai. Kemudian Allah mengingatkan kepada manusia di ayat yang keduanya. Lihat surah Al-Anbiya ayat yang keduanya, ma ya'tihim min dzikrin mir rabbihim muhdatsin. Ya, Allah sayang enggak kepada manusia? Sayang. Ma ya'tihim, ma tiada, ya'tihim datang kepada mereka, nas manusia. Min dzikrin, apa yang datang? Satu peringatan. Tidaklah datang kepada mereka satu peringatan. Mir rabbihim, hakikatnya dari Tuhan mereka, dari Allah. Muhdatsin, bukan satu peringatan, peringatan yang baru. Tidaklah datang kepada mereka satu peringatan yang baru dari Allah. Gitu. Maka min dzikrin mir rabbihim muhdatsin. Muhdatsin itu sifat dari zikrin, tapi difasal, dipisah oleh mir rabbihim. Li'anna Arab yatawassauna bil hurufil jar wal dzuruf. Ya, kaidahnya maka dibolehkan terpisah sifat dengan mausufnya, salah satunya dengan jar majrur, mir rabbihim. Jadi muhdatsin sifat dari zikrin. Tidaklah datang kepada manusia satu peringatan yang baru dari Allah. Illa kecuali istama'uhu
hanya mendengar saja. Ilastama'uhu, hanya mendengar saja peringatan itu. Wahum yal'abun, karena mereka sedang bermain. Peringatannya kedengar gak kalau sedang bermain? Gak kedengaran, gak dianggap peringatan dari Allah. Gunung meletus, banjir, virus corona, gak dianggap sebagai peringatan dari Allah. Ilastama'uhu, hanya sebagai peristiwa aja, hanya sebagai wabah saja. Wahum yal'abun, karena mereka sedang asik dengan kesenangan duniawi. Fi ghaflatin itu, kenapa hati lalai? Wahum yal'abun. Kenapa hati lalai? Wahum yal'abun, karena masuk dalam perangkap permainan duniawi. Asik game aja, asik lihat film aja, habis berjam-jam. Habis ngobrol aja, habis bermain aja. Wahum yal'abun, bahasanya yal'ab. Ya. Kalau orang sedang sepak bola asik, datang halilintar, ya kedengeran nggak? Enggak, asik aja. Ini kalau sudah bermain. Anak kecil sedang bermain. Mana ibu-ibu? Ibu-ibu kalau anak kecil sedang bermain, disuruh makan, mau gak? Oh, lupa aja semua. Ya. Ini kalau santri sedang bermain, lupa aja semua. Lupa waktu, lupa keselamatan. Ya, banyak orang yang meninggal ketika sepak bola. Meninggal ketika berolahraga karena sedang apa? Sedang bermain. Lupa keselamatan, pingin menang, akhirnya diserang jantung. Lupa umur, main aja pingin ngalahin orang. Ya. Nah, goplah hati diakibatkan masuk dalam apa? Perangkap permainan kehidupan dunia. Sawagil al-hayati dunia. Kehidupan dunia yang membuat masgul. Apa masgul itu? Sibuk. Ada yang sibuk nongkrong, ada yang sibuk ngalamun, ada yang sibuk menghayal, ada yang sibuk nonton, ada yang sibuk main game. Sibuk. La haula wala quwata illa. Jangankan yang masuk neraka, Bapak Ibu sekalian, nyeselnya gara-gara waktu-waktu kehidupan dunia ini tidak dipakai ibadah. Yang masuk surga aja ada nyeselnya. Di mana ada satu waktu hatinya lalai tidak zikir kepada Allah. Apa hadisnya, santri? Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marad bihim lam yadkurullaha fiha. Tiada penyesalan bagi ahli surga kecuali ada satu saat, satu jam, satu momen hatinya tidak zikir kepada Allah. Kenapa nyesel? Lihat orang lain yang banyak zikirnya lebih tinggi derajatnya di surga. Ibarat di surga itu ya berderajat-derajat. Seperti orang penghuni penghuni perumahan, ada tipe-tipenya enggak? Ada tipe-tipenya. Ada subsidi. Ada apa lagi? Ini direkturnya nih. Tipe berapa lagi? Di atas subsidi itu? Tipe 45. Beda enggak dengan yang subsidi? Pingin yang mana? Pingin yang subsidi, pingin yang 45. Di atas 45 berapa lagi? 91, pingin yang mana? Tapi kemampuan ada lagi yang real estate. Ya. Kelas apa itu? Pak Haji, kelas apa itu? Kelas yang punya uang banyak gitu. Uangnya itu belum dikeretan. Belum dipotongan dari BI langsung itu. Nah, di akhirat juga surga berkelas-kelas.
tertinggi, Iliyin, di mana dekat dengan Aras, di mana Aras adalah singgasananya Allah. Oh, mau ke situ nggak? Terdekat dengan Allah, paling lama menatap Allah, karena surganya itu paling dekat dengan Aras, singgasananya Allah. Maksimalkan ini semua, layak karena Allah yang menciptakan kita, layak untuk menghuni surga tertinggi, dekat dengan Allah. Tergantung mengembangkan potensi yang Allah berikan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, ini awas jangan masuk ke perangkat permainan dunia. Dalam politik, dalam ekonomi, semua ada permainan-permainan dunia yang membuat lalai hati, yang membuat goplah lalai hati kita. Sehingga walaupun Allah datangkan peringatan, bukan satu peringatan, peringatan lagi, maka kalimahnya min dzikrin mir rabbihim muhdatsin, peringatan yang baru. Tapi ilas tama'u, hanya didengar saja, lewat begitu saja. Wahum yal'abun, karena kebanyakan manusia sedang bermain. Lihat Bapak Ibu sekalian, dengan wabah corona ini, yang terdampak bukan hanya kesehatan, yang meninggal bisa dihitung, termasuk di Wuhan bisa dihitung, tapi yang terdampak sekarang lebih besar adalah ekonomi, pendidikan. Udah naiknya harga-harga, naik, dolar terus menekan rupiah, pengangguran semakin banyak, yang harian koreh-koreh cok, bahasa apa itu? Bahasa Jerman, koreh-koreh cok. Kalau nggak keluar rumah kerja, sore nggak dapat uang. Semakin banyak pengangguran. Ini peringatan bukan dari Allah. Peringatan. Sebab salah satu fungsi Quran itu sendiri, peringatan. Az-zikra, peringatan. Para nabi pun nazir, pembawa peringatan. Para mursyid, para ulama, nazir, pemberi peringatan. Peristiwa alam, peringatan dari Allah, termasuk sekarang dengan virus corona, itu adalah bagian dari peringatan yang baru dari Allah. Ini saatnya kita untuk terus meningkatkan ibadah kita. Bagi yang beriman, peringatan itu adalah ujian. Mudah-mudahan lulus uji. Yang diperingatan mudah-mudahan bangkit dari permainannya, bangkit dari kelalaiannya. Bagaimana nanti sakaratul maut ya? Gimana nasib nanti sakaratul maut? Mana yang pernah sakit parah? Angkat tangan. Sakit parah. Kalau masih doyan makan bukan sakit itu mah. Santri namanya tatamarodo, sakit-sakitan itu mah. Ada gurunya atau ada pengasuhnya, dikasih makan, lewat yang pengasuhnya, nafsu makan tinggi, itu namanya tatamarodo, wajan tapa'ala, sakit-sakitan itu namanya. Kalau sakit beneran gimana? Tambah sakit lagi, sakit parah. Udah, kesenangan duniawi, kelezatan duniawi semakin berkurang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Ini 2 ayat ini. Ditambah ayat ketiga, lahiyatan qulubuhum, dipertegas lagi, ditakkid, diperkuat lagi, lahiyatan qulubuhum, ada kalimat lahiyah, lahun,
Lahun itu apa? Lalai. Lahiyatan qulubuhum, lalai hatinya. Jadi takkid lagi, diperkuat lagi. Kenapa dikasih peringatan tapi tidak ingat-ingat? Dikasih peringatan gak ingat-ingat. Diperkuat lagi, lahiyatan qulub. Inti persoalan manusia adalah qulub, hatinya sedang lalai. Lahiyatan qulubuhum. Lahiyatan itu isim fa'il. Lahiyatan, hatinya itu selalu lalai. Makanya lahiyatan dengan isim fa'il. Apa menunjukkan saking hatinya itu benar-benar selalu dalam kondisi lahiyat, lahun, lalai. Sayangnya dikasih peringatan. Gak merasa diingatin oleh Allah. Hanya wabah dilihat dari sudut pandang wabah aja udah. Gak dilihat hakikatnya, peringatan dari Allah. Bagi yang beriman, ujian dari Allah. Siap ingat? Siap bangkit? Harus bangkit, ingat, sadar. Tadi subuh udah ada berita meninggal lagi. Terus berita kematian. Ya. Orang yang sedang lalai, oh itu orang lain. Tapi kalau ingat, pasti nanti besok nama kita yang akan disebutkan di berita kematian itu. Di mic ini, di masjid ini akan menyebutkan berita kematian atas nama diri kita. Yakin? Sadar? Tapi kalau tidak sadar, oh orang lain, seperti tidak akan pernah namanya disebutkan nanti dalam berita kematian itu. Kenapa? Hatinya lalai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmun. Santi betah pesantrennya? Betah? Terus? Sampai kapan pesantrennya? Sampai kapan? Sebab inilah waktu bagi para santri, waktu yang akan menentukan bentuk di masa yang akan datang. Hari ini menentukannya, marhalahnya. Manusia akan ke dalam kehidupan, fase kehidupannya menghadapi marahil, marhalah-marhalah. Masa kanak-kanak, masa remaja. Nah ini sebelum masa tua hasil dari masa remaja ini. Maka jangan sia-siakan. Ya, memang ujiannya paling besar itu di marhalah kalian santri. Di fase kalian, ujian terbesar karena fase yang akan menentukan di masa nanti yang akan datang. Apalagi di alam yang abadi nanti. Makanya ujian tantangannya paling besar. Dirasakan enggak? Terasa enggak? Enggak betah, pingin itu, pingin ini. So, tantangan terbesar adalah di masa fase atau marhalah kalian ini. Tuh, yang sekarang, yang sudah tua-tua, angkat mana yang sudah tua-tua? Bukan tua tuh hanya Pak Haji siapa? Pak Haji Nana saja. Yang sudah nikah, angkat tuh. Ya. Nah, ini penjelmaan bentuk dari masa remajanya. Penjelmaan bentuk dari masa remajanya. Ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi direktur, ada yang jadi apa saja. Ini bentuk dari usaha di masa remajanya. Betul tidak? Itu lahiriahnya usaha itu. Mudah-mudahan ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden, yang adil, yang amanah, yang penuh tanggung jawab. Itu.
Kalian santri-santri harus menempati itu semua. Jadi pengusaha yang sukses. Ambil kesempatan sebaik-baiknya. Ya. Jangan disia-siakan. Karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian, itu saja yang bisa disampaikan. Mengingatkan terus kepada jamaah, ikuti semua bimbingan zahir dan batin, supaya kita menghadapi kondisi apapun yang hakikatnya Allah tetapkan, kita menjadi hamba-hamba yang lulus. Kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan hikmah yang banyak, sehingga kita semakin dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka mari kita munajat, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab secara lahiriah, hitung-hitungan, ya, kondisi ini, ya, membuat perekonomian, pengangguran, tingginya harga-harga yang sulit dijangkau, ini menjadi realitas, ya, dalam kehidupan ini. Wallahu alam sampai berapa minggu lagi ke depan, ya, wabah penyakit virus corona. Wallahu alam sampai berapa bulan ke depan. Wallahu alam. Ya. Jadi banyak peristiwa yang unpredictable, yang tidak bisa diprediksi oleh siapa? Oleh manusia. Agenda demi agenda yang telah diciptakan, yang telah dibuat, yang telah disepakati menjadi bubar di luar perhitungan-perhitungan manusia. Sebetulnya hakikatnya, lebih hakikatnya lagi, menyadarkan manusia supaya berserah kepada Allah, mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quranul Karim, ikuti ulama, ikuti mursyid. Itulah jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan. Jadi di balik musibah sekalipun, karena bukan musibah kalau bagi yang beriman, ujian. Ya, diingatkan kembali, bukan sebatas musibah tapi isinya ujian. Kalau orang yang belajarnya sungguh-sungguh dikasih ujian, seneng enggak? Wah, seneng dikasih ujian. Coba yang malas-malas lihat lembaran ujian, aduh, menggigil, panas dingin. Ya, ngejawabnya teh, aduh, tengok kanan, tengok kiri, apa, tengok kanan, tengok kiri. Hitung, ujung-ujungnya hitung kancing, A, B, C, D, B, C, D, A, B, C, D. Tapi orang yang belajarnya sungguh-sungguh, serius, mengikuti bimbingan guru-gurunya, datang lembaran ujian, waduh, mantep. 100. Besok diumumkan naik kelas. Begitu kita juga orang yang beriman, dididik oleh Allah dalam kehidupan ini. Allah adalah mu'alim, Allah adalah pengajar, Allah adalah pendidik. Tidak terjadi sesuatu bagi orang yang beriman kecuali atas kasih sayang Allah, menguji untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sedih. Walaupun para pengusaha hari ini banyak mendapatkan kerugian, pengurangan keuntungan, tapi ada keuntungan yang lebih besar ketika kita lulus uji dari musibah, dari ujian ini, lalu naik kelas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua murid, semua umat ini, semua yang beriman diluluskan oleh Allah, diberikan solusi yang terbaik, diberikan hikmah yang banyak, dan naik kelas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Mari angkat kedua tangan kita. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala
an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ampuni seluruh kezaliman-kezaliman kami. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan kami yang kami lakukan dari mulai balik sampai pagi hari ini. Ya Rabb, kami tidak mampu menghitung dosa kezaliman yang kami perbuat. Tetapi ampunan-Mu lebih besar daripada besarnya dosa-dosa kami. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari ghaflah, dari kelalaian. Bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati. Penyakit takabur, menolak kebenaran. Sombong karena harta, sombong karena ilmu. Bersihkan hati kami dari sifat ujub. Bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati kami. Hiasi dan dani hati kami dengan seluruh sifat-sifat yang terpuji. Tanamkan keikhlasan ya Rabb dalam setiap amal. Tumbuhkan kesabaran dalam menghadapi musibah, terutama musibah yang sedang kami hadapi. Tumbuhkan tawakal dalam setiap beramal. Tumbuhkan rasa syukur dalam setiap rizki-rizki yang Engkau berikan kepada kami. Tumbuhkan mahabbah, kecintaan kepadamu di atas segala-galanya. Ya Rabb, mampuhkan kami dalam menghadapi segala tantangan dan ujian. Datangkan solusi yang terbaik bagi kami. Pelihara kami, bimbing kami. Perkuat agama kami dan keyakinan kami. Ya Rabb, datangkan rizki yang penuh dengan keberkahan. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Rabbana wasi' alaina arzaqana fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ij'alha fi aidina wala taj'alha fi qulubina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Rabb, berikan kepada kami ilmu yang penuh kemanfaatan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a. Jadikan hati kami hati yang selalu khusyuk kepadamu. Wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana minas salihin. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami generasi yang soleh. Anak cucu kami Engkau solehkan. Gerakan hatinya, tuntun hati mereka dalam agamamu. Ya Rabb, jadikan semua yang mesantren yang belajar di tempat ini dan umumnya yang sedang belajar dimanapun berada dalam agamamu, sehatkan lahir dan batinnya, afiahkan rohaninya, berikan ilmu nafi kepada mereka, mampuhkan lulus dalam menghadapi tantangan dan ujian-ujian dalam menimba ilmunya. Jadikan mereka generasi yang terbaik, yang akan menggantikan kami dakwah, yang akan menggantikan sujud dan ruku di saat kami semua ada di alam barzah nanti. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.